mujizatmu, karena salibmu hidup, karena salibmu menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizatmu di hidupku. Ya, itu Pak, lagu karena salibmu. Karena salibmu. Oke, Ya. lanjut. Satu lagi. Lanjut, Pak. Ya, ini sebenarnya lagu yang baru saya pelajari untuk persiapan saya juga mau ini Pak, ujian di saat Gimana? nanti ibadah Padang Pak. Ibadah Padang kan pas hari Paskah, saya Oh. juga akan nyanyikan karena salibmu ini, atau Oke. mungkin oleh kuasa darahmu itu Pak. Ya. Oke. Ya, ini masih dalam apa namanya belajar Pak. Saya masih mencari notasinya yang. Nah, itulah. Disinilah training ground-nya di sini Pak. Training centernya di sini lah. Latihan di sini Pak. Bagus. Betul Kita siap Pak. Ya. jadi training ground. Iya Pak. Iya. Baik, Baik ada Bu. Pak. Selamat siang, Rantau Perapat, Bu Melva. Bu Melva Tambu Bolon, selamat siang, Rantau Perapat hadir. Tuhan Yesus memberkati Rantau Perapat. Ya, selamat siang Pak. Amin. Oma Florence di Jakarta kan? Shalom. Iya. Oma Florence. Selamat siang, semua shalom. Shalom, Oma Florence di mana? Jakarta? Iya. Di Jakarta. Oke, selamat siang Jakarta. Tuhan Yesus memberkati Jakarta lewat Oma Florence ya. Amin. Amin. Oke, lanjut Pak Bambang. One more to go. Ya Pak, sebentar Pak, masih ada telepon ini. Oh. Bentar, Oke. Pak. Oh, ini ada. Selamat siang Manado. Manado udah hadir. Selamat siang Bu Melani. Shalom Pak Andre. Tuhan Yesus memberkati Manado. Tuhan Yesus memberkati juga Pak. Saya lepaskan berkat-berkat dari Purwokerto ke Manado. Haleluya. Berkatnya saya terima berkatnya. Amin. Amin, amin. Amin, amin. Oh, Pak Karel udah masuk, mantap. Bu Yuliana di mana? Bekasi ya? Bekasi Timur. Persisnya itu di Bekasi Timur, iya. Bekasi. Iya. Itu anak saya juga termasuk Bekasi Timur, Ibu ya? Di mana itu, Pak? Villa Bekasi itu? Villa Indah Bekasi mana? Villa Bekasi Indah itu barat, Pak. Oh, barat ya? Oh. Ya. Tempat-tempat orang sugih itu, Pak. Amin. Amin ini aja lah. Amin kan. Itu tempat macet-macet itu. Tempat macet-macet di Bekasi tuh, ampun aku. Iya. Semua mall kan adanya di barat, Pak. Oh iya, pantai macet-macet itu. Ya macet-macet ria lah di situ. Tapi asik-asik aja lah Pak, dinikmati aja. Iya, betul. Oke. Ini anu ya, Ibu Sri ya? Ya. Ada Bu Sri kah? Ada. Ibu Sri Mujiati, Pak. Ya. Oh, itu Mak Si dah. Ya. Mak Si itu. Mak Si ya. Mak Si itu. Oh ya, selamat siang Mak Si. Semarang ya? Bukan di anu di Pati. Mak Si Pati. Temannya anu ya, Pak Timo ya? Timotius. Hujan terus, Pak. Hujan. Oh iya. Hujan. Hujan.
Pak Andre, besok pagi saya di One Chosen Ministry, saya bawa firman nih. Pak Andre, Pak Oh. Karen. Besok kah? Jam berapa? Besok pagi. Di Jam sini berapa? setengah 5. Di biasa Hah? setengah 5. Yang itu yang RKP kan sudah dibubarkan kan, sekarang jadi The Chosen Ministry kan? Oh, saya nggak tahu itu. Iya. Iya, saya sudah keluar Pak, soalnya di situ Oh. katanya keluar, jadi saya keluar jadinya. Oke, oke. Itu Bu Yuliana juga kan di Chosen Ministry ya Bu ya? Iya Bu, tapi saya belum bisa aktif Bu, karena saya kan PIC-nya One tadi, Iya. woman. Jadi kita masih harus berdoa dulu ya Bu ya. Kalau saya memang harus dipakai Tuhan di woman, saya akan lakukan. Tapi kalau perbedaan itu tidak selesai, ya mungkin saya akan masuk juga ke tempatnya Pak Firman. Itu kan Pak Firman yang ini. Jadi yang ya nggak ikut campur sih Bu Yuliana, orang ya, saya keluar. Orang ya, saya cuma diam aja, saya cuma menjadi ya, pembaca aja. ya itulah. Ya, kalau kita diminta untuk bawa renungan ya harus dilakukan ya Bu ya. Ya kan nggak boleh menolak kan. Tuhan Nah, istilahnya ya. itu Kita yang harus belum. punya Amin. emosi lah gitu. Ya. Amin, Ya, amin. betul. Iya. Saya cuma jadi Ini- pembaca waktu. Ini ada Ibu Sondang Sianipar. Iya. Selamat siang. Ibu Sondang dari mana? Jakarta? Rantau Perapat, Pak. Oh, Bu Sondang rantau Perapat juga ya? Ah, iya, iya, Iya. betul. Ibunya Iya. Bu Melva ya? Ibunya Bu Iya, Melva. Bu Masih- Melva itu. Selamat siang, Bu Sondang. Engkau yang berkuasa. Selamat siang Mataram hadir. Lombok Mataram. Selamat siang Pak Sabto Wibowo. Iya, Pak Sabto. Selamat siang Iya. Pak Sabto. Tuhan Yesus memberkati Lombok Mataram. Saya lepaskan berkat-berkat dari Purwokerto ke Mataram. Halo. Mataram hadir. Selamat siang semua. Selamat siang Bu Sondang. Ya Pak. Selamat Ya, siang bagus. juga. Bisa dengar suara saya Bu ya? Iya. Iya, Siap siang semua. semua. Pak Bambang hilang ya? Eh? Mana Pak Bambang nih? Pak Bambang, oh jaringan kah? Nggak, ini mic-nya masih iya. mute ya. Masih Pak mute Bambang ya? Oh ya Pak Bambang ada, masih ada. Iya. Si ada Pak. Kenapa Pak Bambang mute dia? Iya. Iya, dimulai aja Pak. Ya. Berapa orang ini hari ini? Ya. Berapa orang? Berapa? 13 Pak. Wih. 13 ya. Oke. Ya oke lah, ya, mulai ya. Lah Bambang kenapa dia jaringan kah ya? Mungkin Pak. Ya, enggak bisa buka dia. Iya. Ya oke lah, kita mulai aja ya. Oke. Kita mulai, kita satu hati, kita tunduk kepala. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapak, kami bersyukur bahwa kami boleh ada sampai saat ini, sampai di tahun 2024. Itu semua karena kasih karunia dan anugerah-Mu. Kami tahu Bapak, bahwa kami mau terus hidup yang tidak mau menyanyiakan kasih karunia-Mu. Keselamatan yang dari Engkau. Kami mau melayani Engkau di dalam batas-batas kemampuan kami, dan kami bersyukur Tuhan dengan adanya virtual Zoom ini, kompak siang ini, sebagai sarana yang Engkau persiapkan bagi komunitas kami untuk melayani Engkau Tuhan. Semua atas pemeliharaan-Mu saja. Makasih Tuhan, sebabnya kami mau berdoa agar acara kompak siang ini bisa memberkati kami dimanapun kami berada, dan setiap telinga mau mendengar tentang kebenaran firman-Mu dan tentang kesaksian yang akan dibawakan oleh Pak Yurianto sebentar
saat ini akan memberitakan pemeliharaanmu terhadap Pak Yurianto. Berajaralah Roh Kudus dari awal, pertengahan, sampai akhir. Kami mau patahkan setiap kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh teritorial, kuasa-kuasa yang tidak berkenan, dan kuasa-kuasa yang tidak memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami mau ikat dan kami mau patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Urapi kami semua yang ada di virtual Zoom ini, Tuhan, supaya apa yang kami perkatakan, supaya apa yang akan disaksikan oleh Pak Yurianto lewat ruang kesaksian ini boleh memberkati setiap kami dan menjadi jawaban atas banyak kebutuhan kami semua akan kebenaran. Roh Kudus, penuhi kami dengan hikmat-Mu. Saat ini kami mau serahkan waktu ke depan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan penolong kami. Yang sudah diberkati, boleh sama-sama katakan amin. 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 Oke, selamat siang semuanya. Ya. Ada yang belum saya sapa kah? Saya kira semua sudah saya sapa ya. Oke. Dari ujung Mataram hadir, Rantau Prapat hadir, Manado hadir, Jakarta, Bekasi, Depok hadir, Surabaya hadir, Puerto Rico hadir. Nah, itu penting. Puerto Rico, Purwokerto hadir. Ya. Saat ini, dari Papua hadir ya. Sorry. Papua lupa saya sebutkan. Papua hadir ya. Ujung timur. Waktunya sudah beda 2 jam nih. Ya, beda waktu, beda ruang. Tapi kita tetap satu tubuh. Tubuh Kristus. Ya. Ya, saya bersyukur sekali hari ini kita bisa diberkati oleh kesaksian dari Pak Yurianto, ya, sahabat saya di Purwokerto ini. Dia melayani di Purwokerto. Oke, saya nggak berlama-lama. Silahkan Pak Yurianto perkenalkan dirinya, asalnya dari mana, ya, terus sudah berapa lama di Purwokerto ya, Pak. Saya kira semua orang tahu lah, Pak Yurianto pasti bukan orang Purwokerto. Beda. Tapi kita satu tubuh, biar cerita. Oke, silakan Pak Yurianto, silakan perkenalkan Ya. dirinya. Terima kasih Pak Andre. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat Shalom. siang ya. Salam. Mantap. Shalom Pak. Saya percaya kita udah makan siang semua ya. Makan nasi Pak, nggak makan siang, makan nasi. Makan nasi. Saya belum, Pak. Ya betul. Nama saya Julianto Bapak Ibu. Lahir di Medan dan sampai besar pun di Medan. Tuhan izinkan sempat sekolah, kuliah di Jakarta, kemudian nikah saya kembali lagi ke Jakarta, ke Medan. Kemudian beberapa hal karena kenakalan, akhirnya saya kembali lagi ke Jakarta dan oleh Tuhan saya dibawa ke Purwokerto Bapak Ibu. Dan hari ini puji Tuhan saya dipulihkan oleh Tuhan itu dipulihkan sebenarnya di Medan saat itu ya, oleh kenakalan saya ketiga kalinya itu fatal. Ya, tapi Tuhan tidak pernah lepasin dan akhirnya saya benar-benar dipulihkan dan puji Tuhan di sisa hidup ini saya bisa diberi kesempatan untuk melayaninya itu di Purwokerto Bapak Ibu. Jadi saya asal Medan, asli Chinese ya. Dan di Purwokerto itu saya masuk Purwokerto tahun 2016. Awalnya itu motifnya adalah bisnis. Tetapi ternyata disinilah Tuhan mau memakai saya seperti itu. Itu mungkin sekilas. Ya, silakan Pak Andi. Terima kasih. Oke, makasih ya perkenalannya. Saya tahu Pak Yurianto ini orang bisnis. Dia posisi tinggi loh, di bidang asuransi, tapi dia posisinya tinggi loh. Dia rela meninggalkan income-nya yang besar, dia melayani sepenuh hati loh, bukan separuh hati, sepenuh hati. Bisa ceritakan apa yang menyebabkan Pak Yurianto bisa meninggalkan hal itu, posisi tinggi ya di asuransi itu? Ya, silakan. Terima kasih Pak Andri, terima kasih.
Karir saya di asuransi itu 23 tahun, Bapak Ibu. Wow, Saya luar sudah pernah di beberapa perusahaan. Saya pernah dulu pertama kali itu di AIG Lipo, sekarang AIG ya, atau AIA orang kenal. ya, Kemudian saya pernah jadi kepala cabang di Allianz. Kemudian saya juga punya pengalaman di perusahaan prudensial. Ya, wow, kemudian saya direkrut oleh perusahaan Singapura namanya Great Eastern, Great Eastern. Ya, dan terakhir saya bergabung di Generali Bapak Ibu, dan posisi ya saya di agency, jadi bukan sebagai manajemen. Manajemen itu saya hanya cuma sekali, yaitu kepala cabang di Allianz di Medan. Nah, posisi ya namanya di asuransi ya Bapak Ibu ya, untuk mencapai ya akhirnya posisinya bisa sampai dengan direktur gitu loh. Dan mengenai penghasilan, ya lumayan lah ya Bapak Ibu ya, cukup makan, cukup tidur katanya, cukup beli sesuatu, cukup menikmati, bahkan jatuh ke hal duniawi. Itu banget Bapak Ibu. Kenapa? Karena yang dikejar adalah duit, kemudian gengsi juga akan meningkat, gaya hidup otomatis meningkat. Nah, yang jadi masalah itu adalah mengikuti Bapak Ibu. Keinginan-keinginan, ingin membandingkan dan sebagainya. Dan tapi puji Tuhan, Tuhan izinkan saya sampai di Purwokerto. Dan memang yang membuat saya sempat terhenti di dalam karir saya itu adalah pas di pandemi. Di pandemi, nah di saat pandemi itu Tuhan izinkan saya itu belajar tentang kebenaran firman-Nya. Ya, dan puji Tuhan tahun lalu di Desember itu saya selesai perkuliahan saya di teologi. Seperti itu. Dan tahun lalu itu per Januari awal itu saya lepaskan semua karir saya di dunia sekuler Bapak Ibu. Jadi boleh dibilang semua penghasilan saya stop Bapak Ibu di tahun lalu Januari. Yang membedakan satu, waktu saya punya segala-galanya, sukacita itu jarang dapat. Tetapi setelah saya kehilangan segala-galanya, seolah-olah kehilangan. Tetapi sukacita saya cukup penuh. Namun pada amin. saat panggilan itu datang, saya bergumul sekitar 1 sampai 2 bulan. Ya, silakan Pak Andre. Ya, oke. Coba ceritakan Pak Yuri ya, mendapat posisi branch manager loh. Nggak mudah loh untuk mencapai itu. Ya, nggak mudah. Dia bisa meninggalkan hal yang sekuler itu, bisa sepenuh hati ya untuk melayani Tuhan. Di mana titik balik itu bisa terjadi kepada Pak Yuri? Apa yang menyebabkan terjadi? Bisa ceritakan Pak? Jadi sebenarnya pada saat saya pertama kali, terima kasih Pak Andri pertanyaannya. Pertama kali saya terima Tuhan itu karena memang saya jatuh Bapak Ibu. Saya jatuh di dunia perjudian. Itu saya habis segala-galanya, tapi Tuhan pulihkan. Nah di saat itu perjumpaan saya pertama kali dengan Tuhan. Nah di saat itu juga saya memberi diri itu dibaptis, sebelumnya ikut katekisasi. Jadi latar belakang gereja saya itu metodis. Karena dari sejak TK sampai SMA itu saya sekolahnya di sekolah metodis di Medan. Seperti itu. Jadi memang dasar kekristenannya itu ada. Walaupun sampai di rumah itu saya tetap ikuti sembahyang Konghucu. Jadi memang di rumah itu sembahyang luar sampai Oke, dalam. Mungkin ada beberapa tempat bisa 10 sampai 12 dari yang namanya Dewa Langit, ya, Dewa Tanah, apapun itu ke Kuan Yin dan sebagainya itu memang hak keseharian. Tetapi orang tua saya tidak pernah menghalangi kalau kita ikut sekolah minggu dan sebagainya. Memang itu kewajiban. Nah, setiap permasalahan pasti karena dasarnya ada saya ke Kristus. Dan pertobatan saya pertama kali itu gampang sekali diingat Bapak Ibu. Gampang sekali diingat. Itu pertanggal 25 Mei itu pasca. Saya dibaptis itu pasca 25 Mei Oh, tahun tahun 2005. Jadi 55 ya. itu saya ingat sekali gitu. Oh, Nah, 5 ya. seperti Oke, itu. oke. Ya, Dan waktu saya dibaptis itu juga mama saya juga ikut. Kemudian anak saya juga, walaupun anak saya saat itu masih batitan seperti itu. ya, Namun setelah itu saya jatuh lagi Bapak Ibu di lubang yang sama kedua kalinya. Nah seperti itu. Namun Tuhan pulihkan juga. Dan yang ketiga kali itu fatal. Ketiga kali itu fatal yaitu dan saya jatuh ke hal perzinahan perselingkuhan Bapak Ibu. Kenapa? Karena di dunia
pekerjaan bisnis sekuler saya itu menjanjikan segala hal yang berkaitan dengan duniawi. Seperti Iya, itu. betul. Nah, yang paling fatal itu adalah yang ketiga kali di mana saya harus berpisah dengan istri dan anak. Dengan arti kata saya cerai dengan mereka. Seperti itu. Dan yang luar biasa, Tuhan bisa pakai hal yang aneh. Nah, dari Jakarta, saya sempat nganggur sekian bulan, duit habis semua. Akhirnya ketemu dengan teman, saya justru dianjurkan ke dukun, Bapak Ibu. Wus. Yaitu peramar ya, melihat apa yang akan terjadi. Nah, dia menganjurkan 3 lokasi kalau waktu itu kalau nggak salah, di mana saya akan bisa berhasil katanya. Satu Pekanbaru, Jakarta, dan Surabaya. Nah, dari ketiga kota ini yang paling saya kenal itu ya Jakarta. Karena saya tahun 90 itu saya kuliahnya di Jakarta, tepatnya di Universitas Tarumanagara. Seperti itu. Nah, akhirnya saya pilih Jakarta. Namun apa yang dikatakan oleh peramal itu kok seolah-olah benar gitu loh. Nah, waktu itu saya merasa bahwa peramal itu pinter gitu. Namun hari ini saya tahu bahwa iblis itu tidak pernah tahu tentang masa depan. Itu udah pasti. Iya, Itu udah pasti. iya. Tapi dia tahu masa lalu kita. Namun apapun itu Tuhan bisa pakai dia. Saya sampai di Jakarta gitu. Dan benar yang Oke. selama 3 bulan Jakarta saya nggak dapat apa-apa. Bahkan Tuhan itu mempertemukan saya dengan salah satu konglomerat di Indonesia. Saya tidak akan bilang perusahaannya karena saya tidak lama di sana. Sebab perjanjian beliau dengan saya secara pribadi dia batalin. Dengan kata dia tidak menepati janji, maka saya tidak akan sebutkan namanya. Namun saya keluar dengan baik. Kenapa? Karena pada saat saya diterima di sana, diajak di sana, saya sempat dipinjamin uang 100 juta dengan kondisi tidak punya apa-apa. Ya, ke Jakarta itu hanya modal nekat dan modal kemampuan karena jalaninya asuransi juga. Seperti itu. Oke. Nah, akhirnya Oke. uang 100 juta itu sempat terpakai habis juga, tapi saya harus bayar kembali. Tuhan juga kasih jalan. Yaitu saya masuk ke satu Oke. perusahaan di mana perusahaan itu berani meminjamkan uang 100 juta itu ke saya sehingga saya bisa bayar kepada konglomerat seperti itu. Iya. Nah, itu yang terjadi. Namun yang anehnya luar biasa adalah bagaimana Tuhan menuntun saya ke jalannya kembali. Itu adalah di dalam pada saat saya masuk ke perusahaan yang baru yang memberikan pinjaman 100 juta yang kedua kali itu pas ada satu acara, saya dipertemukan dengan seseorang yang tanpa sengaja, pada tujuannya hanya mau cari sarapan bareng, karena kepagian datang di satu acara, ya di dalam lift itu kita bisa bertemu, dan akhirnya kita terkonek. Dan koneknya itu adalah orang Katolik, Bapak Ibu. Dan mereka yang membawa saya itu ke Lembah Karmel Cikanyere, ya untuk ikut letret awal penyembuhan luka batin. Nah, penyembuhan luka batin kepahitan saya itu di sana, Bapak Ibu. Di sana seperti itu. Nah, Oke. pada saat penyembuhan saya ikut retret yang pertama itu nggak maksimal, sehingga suster menganjurkan bahwa saya harus ikut lagi gitu. Nah, yang kedua kali saya ikut sendiri, saya nggak ikut teman-temannya yang ngajakin ke saya ke sana. Dan yang lucunya Oke. gitu Bapak Ibu, teman-teman yang saya ketemu di lift itu, ya yang dari Katolik, itu hanya numpang lewat kok. Kenapa? Karena akhirnya mereka bergabung di tim saya itu nggak sampai 3 bulan, mereka keluar. Semuanya keluar Bapak Ibu. Oke. Iya. Semuanya keluar. Iya. Nah, seperti itu. Iya. Nah, di Oke. letter kedua kali datang itu saya sekamar dengan teman Purwokerto, sehingga saya hari ini bisa di Purwokerto. Amin. Iya. Oke, Pak Yuri. Ya, menarik sekali ya. Nah, coba perhatikan ya. Tuhan bisa bekerja atau berbicara lewat peristiwa apa saja. Ya, entah itu peristiwa masalah, problem, atau peristiwa ketemu teman di lift. Sehingga Pak Yuri bisa ikut retret ya. Retret di mana? Gereja Katolik lagi. Nah, saya belum Iya, Pak jelas Ari. ya. Ya, saya belum jelas ini. Di mana tadinya kan Pak Yuri kan menganut agama keturunan, itu bukan agama pilihan. Agama keturunan itu Kuan Yin apa semua ya, dewa-dewa. Terus tiba-tiba siapa yang menginjili, yang mengenalkan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat? Oke, silakan Pak. Sebenarnya kalau dibilang Injili itu sih tidak, karena dari Oke. TK itu memang saya sudah belajar tentang kekristenan. Kan saya di sekolahnya metodis, jadi dari TK itu saya Oke. sudah belajar. Cuman sampai dengan SMA itu tidak masuk ke gereja Oke. pun itu karena untuk memenuhi tugas dari guru agama.
yang harus minta tanda tangan dari pengkhotbah apabila di hari Oh Minggu ya, itu oke. sekolah minggu atau ibadah. Jadi hanya memenuhi Oke. seperti itu. Termasuk pada saat saya kuliah. Pada saat saya kuliah ada mata kuliah agama yang saya ambil tetap Kristen. Sama tugasnya juga sama selama 1 semester saya wajib untuk memenuhi setiap minggunya seperti itu. Namun menurut saya itu memang setelah saya tahu bahwa ya pilihan ya Bapak Ibu ya kita yang ada Ya, di sini saya percaya Tuhan memilih kita gitu, bukan amin kita ya. yang pilih Dia. Iya, bukan kita ya. Yohanes 15:16 ya. Oke. Terus yang menjadikan Pak Yuri on fire ya. On fire betul-betul apakah setelah retreat atau kapan? Betul-betul. Co-host bisa matikan mikrofon yang bocor. Bisa tolong bantu saya. Mikrofon yang bocor bisa tolong matikan. Ada teman-teman. Pak Karel atau Pak Bambang, tolong matikan Ibu Sri. Waktu saya benar-benar on fire itu Ya. sebenarnya pada saat saya dibilang ditipu sih enggak lah ya, dibilang dibohongi Oke. juga tidak, karena tujuannya baik. Oleh satu teman yang ngajakin untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, dikata Ah, adalah belajar tentang teologi. Mungkin Pak di Andre tahu Jakarta, lah sih. di Jakarta, di Jakarta ya. Di mana? Di Purwokerto, di Purwokerto. Oh, di Purwokerto malah Di ya. Purwokerto. Iya, di Purwokerto. Jadi memang saya Oh, oke oke. di Jakarta itu saya pulih secara kepahitan dan luka batin ya. Tetapi di dalam Hmm, pengenalan Kristus itu enggak ada. Bahkan saya setiap bulan itu saya ikut yang 3 hari KKR yang Bahtera. Bapak Ibu tahu yang di Kelapa Gading. Saya lupa sih tempatnya apa ya itu ya, hallnya ya. Nah, seperti itu. Saya setiap bulan ikut karena memang ada teman yang ngajakin saya ke sana. Walaupun memang terjadi pemulihan, tapi pemulihan sesaat. Dengan arti kata pada saat saya itu saya on fire banget, tapi setelah itu, nah mas saya masuk ke dunia sekuler lagi, ya saya kejar lagi dan sebagainya, duit. Nah jujur oke. saja pada saat itu juga saya juga melakukan yang namanya perjinahan setelah saya lepas daripada atau saya cerai dari istri dan anak, dengan istri ya, pisah dengan istri dan anak, saya masih melakukan perjinahan seperti itu, gitu. Nah, Iya iya. pemulihan saya yang maksimal itu justru di Purwokerto. Pada saat saya diizinkan untuk belajar kebenaran firman Tuhan itu secara tersistematis di sekolah teologi. Seperti itu. Oke oke. Nah, Ya ya. saya diajak teman itu awal-awalnya cuman ya iming-iming bahwa ya kuliahnya malam, kemudian bayarannya murah. Nah, saya waktu itu masih di pekerjaan ya, di karir asuransi. Ya, malam itu kan banyak waktu di Purwokerto. Karena di Purwokerto Oke. itu ya, kemana-mana dekat sekali. Waktu saya datang sini, saya juga bingung aktivitasnya gitu loh, lihat. Jadi Iya. malam saya waktu itu saya pakai buat belajar gitu. Dan ternyata Oke. terjadi pandemi dan itu berlanjut Bapak Ibu. Oke. Ya. Oke, terima kasih atas Kalau boleh tahu Pak, oke silakan Pak Karen. Lanjut. ya Pak Yurianto, ya Ya, silakan Pak. kelihatannya ini kan, ya kelihatannya kan bolak-balik ya, ya kata tadi Jatuh Pak bolak-balik. Yurianto Jatuh katakan bolak-balik. ya Jatuh masuk bangun di ya. lubang Ya, yang sama ya, masuk di ya lubang yang Pak. sama Pak. Wah, Ya, nggak 2 kali Pak. kapok-kapok. Ya, ya. Iya, Kira-kira bagus juga ya, pertanyaannya. waktu yang tepat, waktu on fire sungguh-sungguh itu di mana Pak? Gimana yang on fire? Gimana? Hingga sampai Maaf. sekarang Pak. Ya, ini kan katanya kan jatuh bangun Pak ya, masuk di lubang yang Ya, sama. Tapi ada ya. saatnya Pak Yurianto tidak masuk lagi di lubang yang sama karena Oh, sudah oke, sadar. oke. Itu waktu kapan Nangkap Pak? Pak. Ya. Nah, itu tepatnya tahun 2016 Pak. 2016. Nah, waktu 2016 pada saat saya sudah di Jakarta, Pak, yang dituntun oleh peramal itu ya, yang dukun peramal itu. Nah, saya dipertemukan dengan seorang teman, rekan di asuransi juga, sama. Oh ya, maaf. Nah, di asuransi juga, yang dia ajak saya ke Bahtera itu, Pak. Jadi waktu di Bahtera itu, saya berproses, kemudian saya ikut retret. Nah, namun yang luar biasa ini, kalau dibilang secara iman mungkin saya belum kuat saat itu. Namun di tahun 2015, tepatnya maaf, bukan 2016, tapi 2015 sebelum saya ke Purwokerto, itu Tuhan izinkan Bapak Ibu ya, Tuhan pulihkan keuangan saya Bapak Ibu.
itu dalam batas waktu cuma sebulan. Di mana hutang saya yang 100 juta saya nggak bisa bayar. Dalam satu sebulan, Tuhan bisa pulihkan sehingga saya bisa cicil per bulannya itu 8 juta. Hanya melalui satu nasabah saja. Dan itu jalannya luar biasa, Bapak Ibu. Dia bukan hanya Ya. menjadi nasabah besar saya, ya, tapi dia juga menyediakan apa yang saya butuhkan. Salah satunya apa? HP, Bapak Ibu. Wow. Waktu itu saya pakainya Ya. BlackBerry. Dia lihat begitu BlackBerry, ini saya baru ketemu pertama kali. Tapi ada waktu nggak, Pak Andre? Boleh saya ceritakan sedikit tentang itu Oke, nggak? go ahead. Silakan. Oke. Jadi 3 bulan itu saya bergelut di Jakarta. Setiap hari saya jalan dari pagi sampai malam. Saya sampai ke Jakarta Selatan yang belum pernah saya sentuh, walaupun saya pernah kuliah di Jakarta, Bapak Ibu. Makanya daerah Jakarta Selatan itu sekarang saya cukup paham ke dalam-dalamnya dan sebagainya. Karena setiap hari saya jalani ke sana. Hujan-hujan saya pakai jas hujan. Nah, namun 3 bulan itu saya nggak dapat apa-apa. Bahkan di saat itu kantong saya cuma 500.000, padahal uang kos saja 1 juta lebih saya udah nggak bisa bayar. Dan 1 minggu itu saya nangis dengan Tuhan, setiap malam saya nangis, saya doa sama Tuhan. Yang luar biasa itu adalah pada saat hari Minggu, setelah pulang dari ibadah, saya doa, ya, malamnya saya tidur. Senin pagi itu suara hati itu berbicara bahwa kamu kan punya satu teman yang rekomendasikan kamu itu sebulan yang lalu. Tapi kamu belum sempat untuk memfollow up. Tapi itu nasabahnya di Medan, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kan saya bergelut di Jakarta. Lihat duit juga terbatas. Bagaimana saya pulang Medan dengan tiketnya. Yang soal itu di pagi. Lalu yang jadi masalah kan saya tidak punya duit. Akhirnya saya telepon sama teman. Saya cuma telepon, dia bilang, boleh nggak bantuin saya untuk bukakan tiket ke Medan. Tapi saya belum bisa bayar gitu loh. Nah akhirnya dia bukain, Bapak Ibu. Begitu Senin itu pagi saya dengar suara hati seperti itu, saya langsung pesan dapat di hari Selasanya itu saya langsung berangkat ke Medan pagi. Nah, waktu di Bandara Soekarno-Hatta itu saya telepon ke nasabah saya yang referensikan. Saya tanyain, ini nasabah yang kamu mau referensikan, calon nasabah yang mau referensikan itu masih mau nggak? Loh, dia bilang iya, saya lagi nungguin kamu, kok lama banget, dan seperti itu. Coba Bapak Oh, Ibu oke, bayangin oke. sudah sebulan loh Bapak Ibu. Lupa ya, Nah, malah dulu lupa. Betul. Iya. Luar Nah, biasa. kemudian hari Rabunya, janjinya ketemunya hari Rabu pagi. Nah, saya sih bawa makan di Susite, Bapak Ibu. Ya, kita nggak bayar apapun, dibayarin semua makanannya enak. Nah, yang awalnya saya cuma buat preminya itu cuma 2,5 juta, Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu tahu akhirnya berapa premi yang dia bayarkan? Itu sebulannya 60 juta, Bapak Ibu. Hush. Ya, saya buatnya cuma 2,5, tapi terakhir jadinya 60 juta sebulan. Oke. Bapak Ibu bisa bayangkan, Usahanya apa itu, Pak? itu di dalam batas waktu sejam masih ngobrol itu, dia langsung setuju dengan 60 juta. Di hari Kamisnya kita janji ketemu di Bank BCA. Kenapa? Karena saya minta data-data, karena terlalu besar, saya minta data-data keuangannya termasuk sertifikat depositonya, dan dia kasih, Bapak Ibu. Jarang orang mau ngasih. Dan Iya. seperti itu, dia kasih. Dan yang lebih hebat lagi, pada saat itu di BCA-nya itu, ya yang saya bilang tadi BlackBerry ya Bapak Ibu ya, itu begitu duduk sambil nunggu sertifikatnya dikeluarkan untuk difotokopi ya, karena dia taruhnya di safe deposit box gitu. Sambil Iya. nunggu, dia kasih saya satu kotak kecil, dia bilang nih buat kamu gitu loh. Terus aku lihat loh ini HP. Saya bilang nggak usah lah Pak, udah BlackBerry-mu tuh nggak usah dipakai lagi karenanya. Nah, saya kan memang gaptek Bapak Ibu. Akhirnya saya bawa ini pulang. Ya, nah waktu itu sebenarnya saya sudah mulai Tuhan pulihkan saya dengan anak. Walaupun sempat anak kepahitan dengan perceraiannya kita. Nah, waktu saya foto, saya kasih lihat ke anak bilang, Pak, kasih saya saja. Saya bilang, ya sudah, kenapa? Pak, itu HP-nya harga saat itu 12 juta Bapak Ibu. Hush. HP-nya 12 juta. Iya, iPhone lah. padahal iya handphone iPhone. Samsung S6 Edge. Oh, S. Oh. S6 pada saya itu adalah keluaran terbaru dan dia kasih ke saya warnanya gold. Itu harganya 12 juta saat itu. Saya kaget. Besoknya saya mau balikin, dia nggak mau tetap. Dia bilang buat kamu saja. Nah, berapa minggu sebelumnya saya juga saya memang butuh HP. Kenapa? Untuk pekerjaan di dalam ada hal lah yang mulai masuk ke dunia teknologi oleh perusahaan seperti itu. Tuhan sediakan. Nah, setelah itu tanda tangan, yang jadi masalah berikutnya adalah satu lagi Bapak Ibu, yaitu apa? Karena terlalu besar, dia harus medical check up. Dan nasabahnya usianya udah 50 tahun. Namanya orang kaya Bapak Ibu, itu angelnya luar biasa. Angel itu maksudnya unik luar biasa, seperti Susah. itu. Dia bilang, udah, Ya.
nanti kapan-kapan saja, kebetulan itu sudah dekat puasa, mau dekat ke Lebaran. Dia bilang, Lebaran. sudah, saya mau jalan-jalan ke luar negeri dulu, nanti pulang baru saya medical check up. Saya kan matang Bapak Ibu, 2 minggu lagi. Saya di Medan, nggak punya duit, nggak bisa kemana-mana. Dan seperti itu. Nah akhirnya, ya sudahlah, nama orang kaya nggak bisa dipaksa kan ya. Nggak sampai seminggu, itu hari Lebaran itu H-4 atau H-5 lah kalau nggak salah. Tiba-tiba dia telepon. Dia bilang, Julianto, saya sekarang sudah di Prodia. Saya sudah Tuh. medical check up dan sebagainya, hanya kurang treadmill. Nah, mereka kurang satu form dari perusahaanmu, dia bilang gitu. Waduh, senangnya luar biasa, Pak Ibu. Senangnya luar biasa. Langsung posisi saya adalah di kantor, saya langsung siapkan dokumen, langsung saya berangkat ke Prodia. Ya, lah saya langsung kasih ke pihak Prodianya, yang kemudian dia treatment keluar dia selesai. Ya kemudian ya namanya dia orang kaya dan dia baik hati. Masing-masing susternya dikasih voucher 100.000, 100.000 Telkomsel. Bahkan dia kasih Wah, ke saya 500.000. Saya bingung, saya nggak pakai Telkomsel. Akhirnya saya kasih ke temannya seperti itu. Nah, yang jadi masalah satu hal, begitu dia keluar daripada medical check up, dia sampai senyum, dia bisik ke saya, dia bilang, Jul, kamu tahu nggak? Saya medical check up, saya tidak melakukan puasa apapun. Duh. Aduh, matung Bapak Ibu, saya sudah benar-benar nyerah. Ya Tuhan, kalau memang ini sudah pasti gagal. Pemikiran manusia, Bapak Ibu. Iya, Pemikiran nggak manusia. puasa ya. Betul nggak? Nggak puasa loh. Nggak Duh. puasa usia 50 tahun, Bapak Ibu. Saya sudah pasrah, udah. Ya sudahlah, Tuhan, Wow, kalau memang ini problem lah. Iya. hanya lewat. Ya, seperti itu. Oke. Nah, kemudian H-2 kalau nggak salah ya. H-2, ya ada kekurangan lagi. Katanya, oh ini dari pihak ini belum dikirim. Saya ke Prodia dan sebagainya. Kemudian masuk ke Lebaran. Masuk ke Lebaran, ya H-1 saya dapat lagi kabar. Ada kekurangan satu form ini lagi. Ayo cepat dikejar Pak dan sebagainya. Saya datangi Prodia, saya minta dikirimin. Akhirnya dia kirimin siang. Dan H-2 Bapak Ibu. Yang terjadi apa? Disetujui Bapak Ibu. Ternyata dia penyakit Puji apapun Tuhan. nggak ada. Puji Tuhan, sehat ya. Penyakit apapun nggak ada. Puji Tuhan banget. Puji Tuhan banget. Nah, yang masalah berikutnya adalah tunggu polisnya. Polisnya. Kalau aku nggak salah itu 10 hari kemudian atau nggak sampai 2 minggu, saya ada janji dengan pihak Bank Danamon di Jakarta, itu di daerah Jakarta Selatan, saya mau presentasi kepada seluruh marketing SPG-nya, marketing kartu kreditnya, seperti itu. Oke. Saya tidak punya uang untuk beli tiket. Oke, kemudian saya sudah janji di sana karena itu adalah bagian daripada rekomendasi dari agent saya di tim saya gitu loh. Dan saya udah buat janji kepada kepala cabangnya. Yang dari masa saya harus berangkat, tidak punya duit, saya juga harus nunggu polisnya supaya bisa selesai. Apa yang bisa lakukan cuma doa, saya cuma doa. Ya, saya seharusnya berangkat hari Minggu karena Senin pagi saya sudah harus ada di Danamon di Jakarta Selatan. Bapak Ibu tahu polisnya nyampainya kapan? Sabtu pagi. Wah, cepat banget. Sabtu pagi. Sabtu pagi begitu sampai sekretaris telepon, Pak Julianto dibilang polismu udah sampai atas nama ini. Saya langsung ke kantor. Saya langsung telepon nasabahnya, Pak, saya bisa ketemu nggak? Bisa, jam 5 sore katanya. Ya puji Tuhan. Jam 5 sore. Saya datang jam 5 sore. Bapak Ibu tahu terjadi jam 5 sore saya datang. Ya, kemudian biasa kalau sama dia mah selalu ketemunya di tempat makan. Udah, kamu makan dulu, dia bilang, gak usah jelasin, sini polisnya mana, tanda terima mana, dia langsung tanda tangan dan sebagainya. Kita makan, ngobrol sesaat, kemudian dia masuk ke dalam. Ya saya pikir biasalah, dia kan memang tidak mau dibayarin, toh saya juga nggak punya duit. Akhirnya dia masuk ke dalam, dia keluarnya itu dia ambil satu kertas lipatan, ya lebarnya selebar uang Bapak Ibu, lebarnya selebar uang. Ya, Cek gitu. dia kasih uang, iya dia kasih ke saya nggak tahu, karena dia bungkus. Tapi perkiraan saya tuh bentuknya seperti uang, gitu loh. Dia bilang, nih, Julianto buat kamu, dia bilang. Saya bilang, nggak usah, Pak. Jadi soalnya bagaimanapun saya tahu kan seperti itu. Karena dia ambil kertas sobekan yang itu loh, yang buku bergaris yang anak-anak biasa loh. Jadi Iya, dia iya, minta full. kejualannya Ya. disobekin selembar. Dia lipat-lipat gitu loh. Dia Iya. bilang, Cek nih, itu. Julianto buat kamu. Iya, saya bilang, nggak usah, Pak, nggak usah. Udah ambil saja. Kenapa? Dia memang orang nggak bisa ditolak. Begitu ini dia langsung jalan. Langsung Oh, jalan. Langsung pergi jalan, aja. dia bilang, kamu Pergi tunggu aja di ya. sini sebentar ya. Ya, dia Oke. bilang, kamu tunggu sini sebentar. Bahwa itu dia tahu apa yang dia lakukan, karena itu di mall ya. Dia turun ke bawah, nggak tahu dia kemana. Datang-datang dia bawa 2 bungkusan. 2 bungkusan. Dia terus dia bilang, nih buat anakmu.
Ternyata dua-duanya dalamnya tas. Waktu saya kasih ke anak, ya dilihat, Pak, ini kan mahal banget. Ya, sekitar 2 juta satu tas. Kita 2 juta buat anakmu karena dia tahu saya cerai. Saya pisah dan ternyata dia juga lagi bermasalah dengan istrinya seperti itu. Dan Bapak Ibu tahu uang lipatan itu harganya 2 juta Bapak Ibu. Sama dengan tiket pulang pergi saya Jakarta. Yang saya hutang saya terbayar, saya balik ke Jakarta saya terbayar. Dan hari Minggu saya bisa dengan baik, saya kembali ke Jakarta, Senin saya bisa presentasi. Bapak Ibu lihat, luar biasa Tuhan pulihkan dalam Ya, batas luar waktu biasa, nggak sampai Pak. sebulan. Ya. Iya. Ya, Oke. luar biasa Pak Yurianto. Tapi keluarga masih di Purwokerto, Pak? Saya sendiri Pak di Purwokerto Pak. Tidak, waktu itu, Pak. Istri dan Waktu anak masih di Medan. Waktu kapan Pak? waktu Bapak ke Medan balik ke Jakarta, keluarga di mana, Pak? Di Medan. Medan Pak. Di Medan Pak. Asli di Medan. Medan dia, Pak. Asli Medan dia. Ya. Oh iya, oke. Saya ke Jakarta juga sendirian, kemudian ke Purwokerto juga sendiri Pak. Sendiri, Namun ya. Tuhan memberikan saya itu teman-teman banyak sekali di sini. Bahkan teman akrab banget. Dan itu semua anak Tuhan. Amin. Amin. Iya. Nah, waktu saya di kantor Purwokerto Pak, saya pernah nebeng ke 2 kantor. Dan 2 kantor itu yang punya itu Muslim. Dan dua-duanya tutup Bapak Ibu. Nggak sampai 6 bulan dua-duanya tutup. Jadi pertama dia tutup, kedua anggotanya buka lagi, tutup lagi. Dan yang ketiga kali, itu teman saya itu dari Solo. Dan dia buka itu bertahan lebih dari 3 tahun. Dan dia hamba Tuhan. Nah, oke. Waduh. Dia Hebat. hamba Tuhan. Ya. Oke, lanjut Pak Karel. Ada Ya, yang mau tanya? Iya. Sampai sekarang keluarga masih di Medan apa sudah di Purwokerto, Pak? Masih di Medan, Pak. Masih di Oh, masih di Medan. Medan. Oh ya, Ya. oke. Ya. Lanjut Pak Andre. Oke. Terima kasih atas keterbukaan dari Pak Yurianto ya, karena keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Ya, semua Amin, orang Pak. tidak ada yang sempurna kan. Semua orang pasti pernah jatuh lah. Tapi yang pertama bukan karena kita pemenang, bukan berarti kita tidak pernah kalah. Ya, pemenang yang tidak pernah takut untuk bangkit. Ya, dari kejatuhan kita tidak pernah takut. Nah, setelah ini Andre, Pak, saya boleh sampaikan sedikit, Pak. Oh ya, silakan. Lanjut. Jadi seperti tadi benar, itu kesaksian itu bukan memulihkan saya saja, tetapi itu juga menjadi suatu titik balik daripada orang lain. Dengan arti kata bahwa dengan kesaksian kita bisa memberkati orang lain. Yes. Salah satu hal yang terjadi, yang saya alami itu adalah ada satu teman waktu saya ikut camp Pria Sejati, ya setelah selesai dia bilang, "Bro, mau nggak kalau kamu ceritakan riwayatmu itu, tapi masuk ke tabloidnya gereja?" Seperti itu. Dan ternyata gereja itu kan Katolik, Bapak Ibu. Berarti kan itu tersebar kemana-mana. Seperti itu. Dan tabloidnya itu produksinya atau redaksinya itu di Magelang. Saya bilang nggak apa-apa, saya tulisin, saya kirimkan. Nah, yang terjadi adalah pada saat saya ikut camp berikutnya, ya tiba-tiba ada satu orang, dia datang nih, dia tepuk. Saya belum kenal tuh orang, dia tepuk. Dia bilang, "Bro, puji Tuhan," dia bilang. Kenapa? Saya bilang, saya nggak kenal dia loh, Bapak Ibu. Iya, saya sudah baca kesaksian Bapak di tabloid kecil itu ya, tabloid Blue, dia bilang, di tabloid kecil itu. Dan tabloid ini saya bawa kepada satu teman yang mau saya injili untuk saya ajak ke dalam camp pria. Pria Dia bilang, Sejati. Ya. saya ngajak dia sekian waktu, dia nggak mau, dia bilang. Dia bilang semuanya bohong. Semuanya nggak benar, itu semua perbuatan dan sebagainya. Nah, akhirnya buku itu dia kasih, akhirnya dibaca sama temennya itu. Begitu dibaca, dia bilang, ini kayak dongeng. Nggak ada cerita beneran. Seperti itu. Ya, nggak ada cerita beneran. Saya tulis semuanya betul, Bapak Ibu. Saya bilang, saya jatuh di mana dan sebagainya secara terinci gitu loh. Dan saya tulis bahwa Tuhan itu nggak pernah lepasin kita. Amin. Tuhan itu nggak pernah lepasin kita. Nah, akhirnya karena tulisan itu, Bapak Ibu, dia nggak percaya sama teman saya ikut camp itu. Dia bilang, kalau kamu nggak percaya, ini orang saya kenal di camp. Saya bisa kenalin kamu, saya bisa bawa itu orang ke sana. Seperti itu. Dan puji Tuhan hari itu orang pulih, Bapak Ibu. Oke, Pak Andre, terima kasih. Oke, ya. Nah, luar biasa ini ya. Keterbukaan dari Pak Yuri sehingga menggugah kita untuk tetap melekat erat dengan Tuhan ya. Jadi mungkin ada ayat-ayat yang
menyinari Pak Yuri sehingga Pak Yuri bisa kuat seperti ini. Pasti ada ayat-ayat yang betul-betul menyinari hati Pak Yuri. Tidak semua orang bisa kuat seperti Pak Yuri. Apa yang menyebabkan Pak Yuri bisa sekuat ini? Silakan. Sebenarnya saya baca di Salomo. Kalau soal ayat memang saya nggak pinter Pak Andre. Tapi Ya nggak ada apa-apa. hal yang dibilang adalah bahwa segala hikmat itu tidak ada artinya kalau kedekatan pengenalan kita kepada Tuhan itu tidak ada. Seperti itu. Dan yang kedua adalah apa yang ditulis oleh Rasul Paulus, di mana bahwa ya hidup ini adalah untuk Tuhan ya, dan mati itu adalah suatu Keuntungan. keuntungan. Oke. Nah itu yang saya ya, jadi puji Tuhan di sisa hidup ini Tuhan masih mau pakai. Itu yang saya pegang sih. Makasih Pak Andi. Oke. Ya, oke. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya atau apa? Silakan Pak Bambang mungkin. Atau siapa? Bu Melva, Bu Yuliana Galung. Silakan. Pak Bambang tuh sudah minta izin tadi, Pak. Oh, Saya, oh ya, Ada, silakan. oh, ada, Pak. Oh ya, silakan. ya, terima kasih atas waktunya. Ya, kita telah mendengarkan kesaksian dari Bapak Jurianto yang begitu baik dan sekaligus menjadi motivasi bagi kita, dan yaitu menjadi satu doa kita supaya kita lebih lagi untuk mau memiliki pengharapan kepada Tuhan. Dan pertanyaan saya, kira-kira waktu Bapak waktu Bu Maria boleh dibuka videonya, Bu. Videonya, Bu. Kameranya supaya Pak Yurianto bisa lihat. Tidak bisa. Ada. Diklik yang kameranya diklik. Iya, sudah klik tapi dia tertutup ini. Rapat ini sedang direkam, ada tulisan di situ. Oh, nggak bisa terbuka karena sedang merekam ya. Oke. Ya. Oke, lanjut. Pada waktu awal-awalnya Bapak Julianto sudah menikmati namanya berkat Tuhan yang luar biasa, yang sangat berkelimpahan, yang Bapak yaitu rasakan di dalam keluarga waktu sebelum yaitu berpisah dengan keluarga. Dan kira-kira yaitu waktu Bapak yaitu melepaskan, dan yaitu bagaimana dengan hati perasaan Bapak yaitu pada saat yaitu Bapak sudah tidak yaitu memiliki pekerjaan yang yaitu yang luar biasa, yang begitu ya bisa mendatangkan uang secepat itu, sekalipun ada berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan lewat yaitu teman-teman yang lainnya. Dan yang kedua, kira-kira yaitu apa, yaitu kira-kira ya ataukah ada ya suara Tuhan yang Tuhan yaitu perdengarkan kepada Bapak Jurianto, atau dalam mimpi Bapak yaitu bisa yaitu melakukan ini sehingga Bapak Jurianto bisa melepaskan itu dengan yaitu sukacita dan tidak yaitu merasa bersungut-sungut, tidak merasa kecewa kalau ada tantangan yang dihadapi oleh Bapak. Ya, terima kasih, Tuhan berkati. Oke, terima kasih Bu Maria. Jadi semua hal itu sejak mulai saya tahu bahwa cara kerja Tuhan itu begitu luar biasa. Amin. Saya itu sudah mulai percaya tidak ada hal yang kebetulan, Bu Maria. Ya, di mana waktu sebelum pandemi saya diizinkan mulai belajar tentang teologi. Kemudian hidup saya itu bukan hanya jatuh di lubang yang sama 2 kali, tetapi dari segi keuangan pun sesekali karena gaya hidup itu bisa gali lubang buka lubang juga, seperti itu. Dan namanya hutang, KTA, ya kartu kredit itu bukan hal yang biasa bagi yang luar biasa, itu udah biasa bagi saya Bapak Ibu. Dengan arti kata bahwa demi untuk gaya hidup seperti itu. Nah, di tahun 2018 ya beberapa hal itu saya cuma doa dengan Tuhan bahwa kalau Tuhan izinkan bahwa saya akan kembali ke jalan yang benar, ya hutang itu enggak benar gitu loh. Dan memang benar Bapak Ibu, segala hutang saya itu selesai di tahun 2018. Dan sejak itu Tuhan sudah pelihara. Dan bahkan di pandemi, yang paling fatal itu memang di pandemi, di mana penghasilan memang belum jatuh,
Ya, tapi tidak bisa beraktivitas. Aktivitas saya, nasabah saya itu masih banyak di Medan dan Jakarta. Dan yang anehnya itu adalah di tahun 2019, pada saat saya kuliah, ada satu mata kuliah namanya entrepreneurship atau penata layanan, di mana kita diminta untuk buat suatu perencanaan 5 tahun ke depan. Nah, saat itu sebenarnya saya sudah buat perencanaan berikutnya. Saya akan kembangkan hanya di Purwokerto dan sekitarnya. Saya sudah buat perencanaan yang di Medan dan Jakarta saya tidak akan lanjutin lagi, ya hanya maintenance saja, hanya kontrol saja dan sebagainya. Tapi justru rencana itu dibuat dan itu gagal. Tahun 2000 itu masuk terjadi pandemi kan seperti itu ya. Semua perencanaan saya itu hilang semua, Bapak Ibu. Hilang semua, walaupun penghasilan itu belum hilang. Nah, kemudian sejalan dengan waktu, anak saya kan kuliahnya di Taiwan, Bapak Ibu. Ya, saya sudah komit sama Tuhan bahwa kalau Tuhan izinkan saya menjadi bapak yang baik, ya, mungkin saya tidak bisa bayar semua pembiayaan kuliahnya, tetapi minimal izinkan saya untuk berkontribusi. Jadi saya ambil istilahnya bukan inisiatif, tetapi janji kepada diri sendiri sama Tuhan bahwa setiap penghasilan saya 20% itu saya kirimkan untuk anak dan sebagainya. Dan Tuhan izinkan. Dan yang hebat yang nggak kena kepikir itu adalah sampai dia selesai wisuda, Bapak Ibu, sampai dia wisuda, ya itu semua biaya terpenuhi. Begitu dia selesai wisuda bulan berikutnya, penghasilan saya hilang 85%. Penghasilan saya hilang 85%. Nah, di saat itu saya sudah mulai melihat jalan Tuhan. Jujur saya sudah melihat. Kenapa? Karena saya sudah mulai perhatikan. Dan memang saya sudah doa bahwa kalau memang Tuhan mau, ini adalah jalan saya. Karena Tuhan sudah mengizinkan saya untuk belajar teologi. Kalau Tuhan izinkan, berarti Tuhan akan tunjukkan bahwa saya sepenuhnya berserah sama Tuhan. Dan di Januari tahun kemarin, sempat saya bergumul 1-2 bulan itu di November sampai Desember, akhirnya saya benar-benar lepasin. Dengan arti kata bahwa saya kehilangan semua penghasilan. Namun, Ibu tadi sudah bilang, yaitu apa? Tuhan akan berkati orang-orang di sekitar kita yang akan memberkati kita. Amin. Saya pernah tanpa sadar sebenarnya pernah ya Tuhan izinkan memberkati orang lain. Ya, di orang lain. Walaupun itu orang sebenarnya dia adalah keponakan dari orang terkaya di Medan. Kalau orang Medan itu pasti kenal yang namanya grupnya Wilmar. Seperti itu. Dia itu adalah ponakannya. Cuma karena kekerasan hatinya, dia tidak mau kerja dengan omnya. Dia sempat nganggur 1-2 tahun. Nah, waktu itu, selama 1-2 tahun itu, dia sering ikut saya, makan saya bayarin, dan sebagainya. Tapi, Bapak Ibu tahu bahwa hari ini, Tuhan pakai dia untuk berkati saya. Bahkan motor yang saya pakai itu, dia yang beli. Dan setiap kebutuhan saya Tuhan penuhi dengan caranya yang luar biasa, termasuk biaya wisuda, Bapak Ibu. Tahun kemarin, saya itu nggak bisa bayar uang wisuda. Uang ujian pun sebenarnya uang ujian skripsi pun sebenarnya saya nggak punya duit. Tiba-tiba ada aja kiriman itu 2,5 juta. Saya bisa bayar itu. Dan waktu wisuda, saya benar-benar mentok. Kenapa? Saya butuh dana 5,5 juta. Saya butuh dana 5,5 juta. Namun oleh pihak STTI, saya diizinkan untuk cicil. Namun cicilan pertama kan saya harus bayar. Saya nggak ngerti itu duit dari mana. Jujur saya nggak tahu duit dari mana. Namun ada teman tiba-tiba dia kirim nih Julianto 2 juta kamu pakai. Udah saya pinjam, nggak usah. Tuhan kasih saya hati untuk kasih kamu, dia bilang gitu. Oke, cicilan ke saya 2 juta Bapak Ibu. Kemudian masuk ke Januari kemarin nih, baru 2 minggu yang lalu. Saya bingung lagi bagaimana saya harus nyicil lagi, nggak punya duit. Seperti itu. Teman yang itu, yang dari Medan itu. Ya, dia kan mau bayar biaya premi asuransinya. Dia tambahin 2 juta Bapak Ibu. Jadi kemarin saya bayar lagi cicilan 2 juta. Jadi pada saat saya mulai tahu pemeliharaan Tuhan itu begitu luar biasa kalau kita percaya. Kalau kita nggak percaya ya nggak terjadi kan seperti itu. Tuhan berkati orang sekeliling kita, termasuk Tuhan berkati anak saya untuk berkati saya. Anak saya begitu dia selesai wisuda, ya pulang ke Medan, memang dia langsung dapat bukan karir lah ya, tapi bisnis yang dibuka oleh mamanya, joinan sama teman mamanya di Bulu Mata. Ternyata itu nggak berjalan baik. Berjalan 4-5 bulan, akhirnya bentrokan, dia berhenti. Begitu berhenti, dia bingung, Pak, saya mau lakuin apa? Saya bilang, kamu doa saja. Dan sampai 2 minggu, dia ditawarin pekerjaan sebagai digital marketing. Gajinya 8 juta, Bapak Ibu. Tuhan berkati anak saya, dan hari ini saya, puji Tuhan, saya punya anak yang berbakti. Dia kirimkan ke saya setiap bulannya. Besar kecil nggak jadi masalah.
Dan yang anehnya, seberapapun yang dikirimkan, itu selalu mencukupi, Bapak Ibu. Dan di gereja hari ini, tahun lalu, kontrakan saya habis di Geraha Timur, Pas di habisnya itu per 31 Agustus. Saya sudah bergumul di bulan Juli bagaimana saya perpanjang. Memang kalau saya buka mulut, teman saya akan kirimkan dana 20 juta. Itu pasti bisa. Karena dia siap bantu untuk apapun. Karena dia selalu bilang, saya mau berkati kamu. Dia bilang. Apalagi sekarang mau hamba Tuhan katanya. Tapi saya tidak mau. Karena cara Tuhan bagi saya bukan seperti itu. Bukan saya buka mulut. Karena Tuhan tahu kebutuhan saya dan Tuhan harus penuhi. Kalau memang Tuhan mau pakai saya. Karena ingat, Tuhan itu bilang bahwa segala pun pekerjaannya harus ada upahnya. Saya percaya itu dan saya pegang. Seperti itu. Agustus awal, ketua penata layanan di gereja ini dan gembalanya tawarin saya tinggal di gereja. Saya sempat 2 minggu saya mikir, akhirnya saya ambil keputusan, saya tinggal di sini. Saya disediain, ya bahkan ada teman yang nanyain, loh kamu biayanya dari mana? Dikirim anakmu berapa? Saya bilang dikirim ya secukupnya, makan cukup dan sebagainya. Terus berikutnya hidup dari mana? Saya bilang, kau kebayang nggak? Sarapan pagi saya disediain, makan siang saya disediain, makan malam pun sering disediain. Jadi saya kurang apa, Bapak Ibu? Oh, Tuhan. Terima kasih. God is Semoga good. terjawab, Bu Maria. Oke, mantap. Oke, ada yang masih mau menanyakan? Ada Iya, Pak Joko Markus, Bogor. Selamat siang, Bogor. Tuhan Yesus memberkati Bogor. Ya, Ya, saya silakan. tanya sebentar Pak Yuri. Keluarga semua Ya, masih di silakan. Medan sampai sekarang, Pak? Iya masih Pak, masih dan yang luar biasa Pak, saya tuli dengan anak, bukan tuli saja, tetapi keakraban kita itu jauh daripada sebelumnya. Banyak hal yang dia tidak bisa ceritakan ke mamanya, tapi dia ceritakan ke saya. Dan Tuhan berikan saya hikmat yang luar biasa untuk berkomunikasi dengan anak. Dan itu yang Tuhan mau pakai saya sekarang. Tuhan mau pakai saya untuk bisa memberkati para kaula muda Bapak Ibu. Jadi saat ini saya sedang juga melayani teman-teman yang di adik-adik lah yang di SMP dan SMA Kristen, di mana kalau Tuhan izinkan saya akan susun materi tentang bagaimana pengembangan karakter mereka dan pengenalan mereka itu kepada Kristus. Seperti itu untuk anak SMP dan untuk anak SMA. Karena Tuhan memberikan saya banyak pengalaman di dunia pengembangan seperti itu, dan Tuhan memberikan saya karunia di bidang pengajaran. Terima kasih. Ya, mantap. Oke. Oke. Ada Pak Samarinda, Pak Didik Samarinda. Selamat siang, Kalimantan Timur. Tuhan Yesus memberkati Kalimantan Timur. Selamat siang Pak Didik, lama nggak muncul ini. Puji Tuhan, Pak. Amin, amin. Ya. Makan aja nih. Ya, enggak, matur nuwun, makasih. Makasih ya, Pak. Oke. Ada yang masih mau bertanya? Mumpung masih ada Pak Yuri. Boleh saya tanya, Pak? Oh, Pak Joko. Iya. Apa kabar Pak Joko? Luar biasa. Silakan, Pak Yuri luar silakan. biasa juga ini. Saya terharu dengan kisah Pak Yuri. Begitulah kalau orang selalu berserah. Kameranya agak ke bawah, Pak. Kameranya ke supaya pas di tengah. Oke, very good. Supaya semua orang mengenal Pak Joko. Silakan, Pak. Jadi puji Tuhan ya bisa kenal Pak Yuri, luar biasa pengalamannya. Saya bertanya satu, Pak Yuri. Itu pengalaman Bapak bertemu dengan Tuhan Yesus itu seperti apa, Pak? Yang bisa membuat orang terus terang aja iri, cemburu. Begitu kasihnya Tuhan kepada Bapak itu. Iya, betul. Kira gitu. Terima kasih Pak Yuri. Salam. Terima kasih Pak Andre. Oke, Pak Joko. Makasih Pak Joko. Gimana ya? Kadang ada saatnya saya itu hanya hamba, Pak. Di saat doa saya menempatkan diri saya sebagai hamba. Tetapi di saat saya, ya jujur Pak, saya kan sendirian di sini. Pada saat saya kesepian, saya punya sahabat di samping, seperti itu. Kemudian di saat saya itu jatuh, Pak, di saat itu jatuh, saya punya pembela, Pak. Saya punya pembela, seperti itu. Jadi kalau Bapak tanya saya seperti apa, ya di dalam kehidupan sehari-hari, Pak, jujur, saya jatuh bangun, Pak. Saya jatuh bangun, terutama di dalam hal percabulan, Pak. Itu seperti itu.
Kenapa? Karena itu sesuatu yang tidak mudah saya lepaskan, itu memang saya bergumul sekali. Tapi puji Tuhan banyak hal yang Tuhan kerjakan. Bukan hanya mengingatkan, tetapi dia batasi, dia bentengi, dan sebagainya. Banyak hal, Bapak Ibu. Nah, dan hal ini kenapa saya berani cerita semua? Karena bagi saya tidak ada yang tertutup. Karena itu semuanya kekuatan bukan dari saya pribadi. Iya. Seperti itu. Bahkan di perkuliahan saya pagi, Tuhan juga izinkan saya ambil S2 di pagi, Pak. Teologi, tetapi itu dari STT-nya Amerika. Dan gratis, Bapak Ibu. Beasiswa. Seperti itu. Jadi memang ada hamba Tuhan, rektornya itu memberkati hamba-hamba Tuhan itu dengan beasiswa. Dan saya di salah satu yang diberikan seperti itu. Dan seperti itu. Nah, Iya. ya di pagi itu ya banyak hal, Bapak Ibu, saya juga banyak belajar. Termasuk Tuhan izinkan, Tuhan sedang memperlengkapi saya, Bapak Ibu. Saya nggak tahu itu begitu luar biasa Tuhan lengkapi. Maka dia juga sebagai guru saya, ya. Tapi di saat bersamaan dia tegur saya juga. Nah, waktu di kuliah pagi itu, Pak, salah satu mata kuliahnya itu adalah membuat seminar. Nah, mungkin saya salah satu atau mungkin satu-satunya yang membuat topik tentang percabulan, Bapak Ibu. Karena memang itu salah satu dari yang Wow, di keren dan ini, mereka keren kaget ini. gitu loh. Kok berani gitu? Saya bilang, iya, Berani. kalau namanya percabulan itu pergumulan seumur hidup. Kamu nggak percaya? Ya, saya udah lihat banyak. Saya bisa bertahan 2 tahun tapi jatuh juga. Iya, ya Nggak betul. mudah, saya bilang. Oh iya, iya. Namun hari ini saya tahu bagaimana ya saya mulai mengetahui karena itu memang ada campur tangannya roh-roh jahat. Iya, Dan puji Tuhan di Ya, sana juga saya belajar ya, tentang itu betul. satanologi, okultisme. Ya, Tuhan izinkan saya belajar beberapa buku dan dosen yang mengajarkan tentang bagaimana untuk pelepasan ikatan dan sebagainya. Sekalipun jujur saya belum pernah melakukan pelepasan. Tapi minimal saya lakukan kepada diri saya sendiri dulu. Ya mungkin seperti itu Pak Joko. Jadi memang Iya. Yesus bagi saya itu macam-macam. Dia teman, ya dia guru, ya bahkan dia juga bukan pengacara, kadang dia juga jaksa kan. Dia juga mendikte saya, mendakwa saya. Lo kamu Iya, jahat, nakal lo betul. itu. Iya. Tapi ada saat Bapak merasakan Tuhan meninggalkan saya gitu, sehingga Bapak hopeless ya. Ketika hopeless itu sampai berapa lama Bapak bangkit lagi? Jujur Pak, perasaan seperti itu belum pernah saya alami. Yang pernah saya puji alami Tuhan. adalah saya mengandalkan diri saya, Pak. Diri saya. Dan sejak saya tahu kebenaran, bukan dalam, mulai mengenalnya, ya saya tidak pernah yang namanya bersungut-sungut, menanya Tuhan kenapa itu terjadi. Jujur belum pernah, Pak. Iya, iya. Puji Tuhan. Namun yang saya adalah bahwa Tuhan saya salah gitu. Kenapa? Karena segala sesuatu itu saya udah lihat segala perjalanan kehidupan saya mulai dari kecil hingga saat ini, segala hal Tuhan izinkan terjadi. Dia membawa kebaikan kok hari ini. Dia pulihkan saya dengan anak dan dia pulihkan saya dengan mantan istri gitu loh. Seperti itu. Puji Cuma Tuhan. kita belum kembali saja. Kita belum Puji menjadi Tuhan. satu. Walaupun pernikahan saya dengan istri itu tidak ada ini Pak, tidak melalui pemberkatan. Tapi bagi saya itu ya istri masa muda aja. Iya, amin. Luar biasa. Nah, semoga Ini terjawab juga, Pak Joko. iya. Bukan cuma saya, ini berharga bagi bapak-bapak yang lain. Jangan bersungut-sungut, itu penting. Terima kasih Pak Yuli ajarannya. Nah itu sekarang Berkat saya untuk jadi penegur Pak, jujur Pak. Saya kalau dengar orang bersungut-sungut, tak tegur itu Pak. Puji Tuhan, iya. Saya bilang, kamu udah bisa nyukuri. Nah Pak, udah satu hal, yaitu Tuhan ubahkan saya itu satu, yaitu apa? Hari ini saya nggak punya keinginan ya Pak. Apa-apa ya. Iya, nggak ada Pak. Iya. Nggak ada. Berarti Yang dipikirkan adalah apa yang selalu saya lakukan, apa ya yang harus supaya dilakukan? Iya, iya. Jadi keseharian saya sebenarnya saya cuma duduk di gereja Pak, hanya nyusun materi Pak. Kalau nggak materi renungan, dan Tuhan tanamkan satu hal juga Pak, dan memang sudah berjalan 1 tahun. Saya bingung dengan waktu tahun 2022, ya masuk ke 2023 Januari saya bingung. Biasanya Pak, biasanya saya kirim renungan itu yang dibuat oleh pendeta Gilbert Lumendong. Saya beli bukunya, saya sobek, saya scan, saya kirim Pak. Tapi waktu mulai masuk Oktober, ya soal hati suruh saya nggak boleh beli lagi. Iya. Dia bilang kamu harus susun gitu loh. Terus Tuhan saya nggak punya kemampuan. Ya saya nggak punya. Jadi Tuhan bilang ini ya soal hati bilang bahwa kamu susun, tapi sekaligus ngajar orang mengenal.
Nah, Yes. renungan yang saya Tuhan izinkan untuk susun, Pak. Saya nggak berani bilang bahwa saya tulis, saya susun. Karena saya baca buku, kemudian saya rangkum. Nah, itu saya susun, itu sesuai dengan urutan, mulai dari Kejadian, Pak. Dan hari ini udah Puji masuk ke Tuhan. Mazmur dan sudah berjalan 1 tahun. Dan puji Puji Tuhan Tuhan. sekali, itu Tuhan pakai juga untuk memberkati teman-teman. Bahkan ada 2 dosen yang minta dikirimkan supaya dia bisa forward kepada timnya dan Yang lain. sebagainya. Puji Ya. Tuhan. Puji Tuhan, Pak. Luar biasa. Luar biasa, Pak. Di, Luar anu, biasa. Pak, Pak. di Purwokerto di gereja mana, Pak? GBI Bethlehem, Pak. Oh, GBI ya. Bethlehem. Namun saya tidak terdaftar di sinode, Pak. Oh. Saya bukan petugas pendeta juga enggak. Kalau orang tanya, kamu siapa? Ya, saya cuma pelayan. Ya, saya melayani gereja ini baru kalau dihitung 1 tahunan lah, Pak. Jadi tidak berafiliasi dengan GBI mana ya, Pak? Cuma pakai nama GBI aja. Karena gembalanya itu satu kuliah dengan saya, Pak. Kemarin kita wisuda bareng. Jadi waktu itu dia bilang, Jul, bagaimana kalau kamu ikut melayani? Jujur, Pak, ini gereja kecil. Jemaatnya paling 40, Pak. Lumayan, Pak. Lumayan. Ya, tapi bagi saya bukan masalah itu. Bagi saya adalah Tuhan akan pakai kita, caranya kita tidak akan pernah tahu. Dan beberapa hal juga sudah mulai ada perkembangan, terutama untuk kaula muda. Karena pengalaman saya di dunia asuransi selama 23 tahun, saya banyak sekali belajar tentang kepemimpinan dan pengembangan diri, Pak. Namun hari ini saya kombinasikan dengan pengajaran Kristus. Luar biasa. Amin. Luar biasa. Amin. Terima kasih banyak. Saya belajar banyak. Ini, Pak. Ini kalau mampir Purwokerto cari Pak Yuli sama Pak Komandan dulu ini. Ya, lapor komandan baru nanti. Iya. Oke. Ya. Oke, ada yang masih ada dalam unek-unek untuk ditanyakan mumpung narasumbernya ada di sini. Ini susah nih. Iya. Ya, ini pengalaman roh ini, bukan pengalaman daging. Iya, spiritual. Iya. Pak Bambang mungkin ada yang mau tanya, Pak Bambang masih tertutup mikrofonnya, Pak. Pak Didi tuh lambai tangan, Pak. Oh, Pak Didi ya. Ya Pak Didi. Silakan Pak Didi. Terima kasih. Ada yang mau ditanya? Ya silakan, monggo Pak Didi. Kalimantan Timur. Salam kenal Bapak. Oh, shalom Pak Didi. Salam kenal Pak. Tuhan berkati. Ya, saya tadi mendengar ya mungkin saya masuk mungkin sudah separuh jalan ya Bapak. Cuman saya tadi mendengar sempat dengan Bapak Joko mengatakan bahwa Pak Yurianto mengatakan sekarang saya tidak punya keinginan, Pak. Keinginan dalam hal apa yang mungkin saya perlu dijelasin, Pak. Sebagai manusia, Pak. Kalau saya rasa setiap manusia yang masih hidup dan bernapas pasti mempunyai keinginan, Pak ya. Sedikit atau banyaknya, Pak. Maksud saya kurang jelas tadi tentang saya sekarang nggak punya keinginan. Itu keinginan dalam hal apa, Pak ya? Boleh jelasin Pak ini? Ya, Makasih, Bapak. Makasih pertanyaan, Pak. Dan itu bagus sekali. Keinginan dalam hal apa? Nah, saya itu selalu membagi segala sesuatu itu dengan 2 hal, yaitu kebutuhan dan keinginan. Nah, kebutuhan itu adalah sesuatu hal, kalau kita lihat di teori Maslow ya, itu kan sebenarnya ada 5 tingkatan. Ya, di mana pembunuhan pertama itu adalah kebutuhan pokok, kemudian ada tingkatan berikutnya adalah tentang keamanan, tingkatan ketiga itu adalah tentang kasih. Jadi kita butuh orang yang mengasihi kita sehingga kita nikah dan sebagainya. Tapi kalau mulai masuk ke 4, ya masuk ke 4 yaitu pengembangan diri atau aktualisasi diri, ya yang pengen penghargaan. Nah, di titik itu saya nggak ada, Pak. Di titik itu saya nggak ada. Kemudian bahkan yang titik ketiga yang namanya kebutuhan kasih oleh manusia itu saya juga udah nggak ada. Karena bagi saya kasih dari Kristus sudah cukup sekali. Seperti itu. Nah, sedangkan untuk kebutuhan pokok ya dan keamanan pasti. Namun keamanan pun hari ini saya serahkan kepada Tuhan. Maka kalau orang nanya, "Loh kamu kalau di sini Pak, saya dianggap itu kadang-kadang orangnya itu apa ya keras gitu loh. Sama siapa aja kalau udah benar itu tak labrak saja, Pak." Bahkan yang di sini ya tukang parkir dan sebagainya kalau dia nggak benar tak tegur. Tapi habis itu ya saya baikkan sama mereka. Kenapa? Karena ada satu titik bahwa di dalam pembelajaran saya tentang karakter manusia, ya seperti itu. Nah, jadi yang namanya keinginan, Pak.
Bayangin Pak, saya 23 tahun di dunia asuransi. Digoda sama perempuan, ketemu calon nasabah, ya ketemunya di hotel, pakai baju tipis dan sebagainya. Oke, kemudian dapat trip jalan-jalan. Ya bahkan tadi saya tidak sempat jelaskan tentang bagaimana saya terlepas dari ikatan perjudian. Karena di tahun 2015 itu, setelah saya capai yang nasabah satu itu, saya dapat trip. Ya, salah satu trip yang saya dapatkan itu adalah ikut Star Cruise di Singapura. Dan kita tahu kapal cruise itu, kapal pesiar itu adalah kapal judi. Begitu dia keluar daripada pelabuhan Singapura, itu judi sudah buka dan sebagainya. Saya masuk, Bapak Ibu. Saya masuk ke dalam. Saya melihat keinginan saya untuk duit dari perjudian itu masih ada. Dan ternyata udah hilang. Saya bukan ngetes Tuhan ya, tapi saya sedang mengetes diri saya itu iman saya sudah sampai sejauh mana. Pada saat saya mulai mengenalnya seperti itu. Pada saat dia sudah begitu banyak hal yang dia buat baik dalam hidupku, dan saya mulai sadar itu. Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi keinginan contohnya, saya juga ya dapat trip Bapak Ibu ke Eropa. Yang terakhir itu saya dapatnya trip ke Jerman dan sebagainya. Wah, itu dibayarin. Itu semua keinginan Bapak Ibu. Pulang itu kan pengen kerja dapat duit lebih banyak lagi. Ya di mana 23 tahun bagaimana saya kembangkan tim yang saya fokuskan mereka adalah bagaimana untuk kejar duit, kejar duit, kejar duit. Untuk apa? Untuk beli ini, beli itu, beli ini, dapati kenikmatan dunia. Nah, keinginan yang saya maksud itu adalah keinginan yang berkaitan dengan hal-hal kedagingan. Contohnya, Bapak Ibu, yang namanya pelacuran bagi saya itu biasa. Kemudian yang namanya ke karaoke dan sebagainya. Makanya dunia-dunia hal seperti itu bukan hal yang luar biasa lagi bagi saya, itu adalah hal yang biasa. Namun, dari setiap pengalaman yang Tuhan izinkan saya alami, walaupun itu tidak benar, hari ini bisa saya sampaikan kepada orang-orang lain. Pada saat dia ngomong sesuatu, saya sudah tahu arahnya kemana dan sebagainya. Saya bisa sekaligus saya nginjili dia melalui ketidakbaikan dalam melakukan sesuatu hal. Namun keinginan contohnya seperti makan, beda dulu. Pak, kalau saya dulu kalau makan, daging semua. Daging semua. Mau makan sayur tidak. Hari ini keinginan itu nggak ada. Bahkan teman saya di Purwokerto dia tanya, Jul, kamu apa enggak kangen makanan Medan? Saya bilang enggak. Gitu. Ya, contohnya kalau di Medan, sehari-hari itu makan babi itu setiap hari. Karena apapun dimasak, itu mau mie, kemana-mana itu pakainya babi. Di Purwokerto, mau cari daging babi itu sulit, Bapak Ibu. Ya, adalah sayur. Itu sulit, Bapak Ibu. Ya, namun ada satu hal yang Tuhan buat saya itu sadar banget Tuhan itu baik. Yaitu apa? Pada saat tahun 2000 berapa ya? Waktu saya perpanjangan SIM yang 5 tahun yang lalu itu, ya waktu saya perpanjangan di Medan, ya saya tensi hampir 200 Bapak Ibu. Saya baru tahu kalau saya darah tinggi. Tinggi ya? Iya, coba kalau saya tinggal lebih lama di Medan, di Jakarta, mungkin kalau nggak stroke saya mati kali. Meledak. Iya. Ya, oke. Oke. Ya, terima kasih Pak Yuri atas pencerahannya pada kita semua ya. Sehingga kita terus menjadi semakin serupa dengan dia ya. Terus melekat erat pada Bapa sehingga kita mengerti perkenanannya. Nah, ini penting. Perkenanannya yang sudah kita dapat terus kita harus aplikasikan dalam kegiatan sehari-hari. Oke, alright. Terima kasih Pak Yuri. Saya kira waktunya sudah cukup. Nanti kita ketemu lagi di episode kedua. Ya, di episode kedua karena waktunya mepet kali ini. Terima kasih Pak Yuri. Nanti kita undang. Kalau mau ikut terus, ini kita akan sharing firman. Kalau nggak ada kegiatan boleh ikut. Kalau memang ada aktivitas boleh live Pak Yuri. Oke. Saya izin dulu ya. Soalnya ada saya lanjutin materi bahwa saya selesaikan dulu. Terima kasih Bapak Ibu. Banyak terima kasih. Salah. Ya, terima kasih. Oke. Salam kenal Pak Yuri. Pak Yuri, salam kenal. Salam kenal. Oh, itu Bapak dari Mataram baru muncul. Kalau ada rencana ke NTB silakan mampir Pak di Lombok Pak. Di Lombok nih. Kalau Tuhan izinkan. Ada di kita ada segala macam di sini ada. Oh iya, Bapak Ibu kalau sedikit Pak Andre ya. Oke, silakan. Bapak Ibu, kebetulan kan sekarang saya dipercayakan di bagian koordinasi kepemudaan. Kemudian saya buat
Sebenarnya saya nyusun sih seperti itu. Kegiatannya itu setiap hari Sabtu, mulai dari setengah 6 sampai jam 8 malam maksimal. Namun yang awalnya itu tujuannya untuk ibadah, ya eh, kami ganti menjadi ibadah sebulan cuma sekali karena pertemuannya kan setiap Sabtu. Oleh sebab itu eh, kita isi di di minggu pertama kita isi dengan materi-materi yang berkaitan dengan kesatuan hati. Di mana di sesinya itu kita akan masuk dalam hal kepemimpinan. Bagaimana ketaatan dia kepada otoritas, ya, bagaimana dia bersosialisasi dengan sekeliling dan sebagainya. Itu minggu pertama. Leadership ya, leadership ya. Ya, jadi memang lebih condong ke leadership seperti Oke. itu. Ya, jadi Alright. tapi tujuannya adalah kesatuan hatinya di dalam dia berkomunikasi, bersosialisasi, bahkan di dalam pekerjaannya. Jadi saya mulai mempersiapkan para kaula muda yang kebetulan hari ini kan yang di Bethlehem, dan puji Tuhan kemarin dari pihak SMP, SMA juga menanggapi dengan baik, mulai ikut 1-2. Ya, kemudian minggu kedua kami mengajarkan tentang pengembangan diri. Di dalam itu kita godok dengan karakternya. Kita godok dengan karakternya, bagaimana dia mulai mengenal dirinya, potensi apa yang ada di dalam dirinya, nilai-nilai apa yang ada di Oke. dalam dirinya, yang Tuhan berikan. Kemudian bagaimana mengembangkan. Karena nilai itu bisa positif, bisa negatif. Nilai itu contohnya kejujuran, tapi kebohongan juga nilai. Karena nilai inti seseorang itu banyak luas sekali. Namun dia mulai mengenal apa yang baik, yang dia kembangkan, apa yang tidak baik, dia ubah menjadi kekuatan. Nah itu di minggu kedua. Nah minggu ketiga kami isi dengan yang namanya nobar, nonton bareng. Tapi itu nonton bareng itu filmnya pasti berkaitan dengan kerohanian. Nah minggu keempat baru ibadah. Minggu kelima itu acara bebas. Karena setahun nih minggu kelima itu cuma 3 kali paling. Oke. Nah, namun ini kita buka untuk seluruh denominasi karena tidak tujuan untuk memperluas gereja, untuk memenuhi gereja tidak. Oleh sebab itu, saya cuma anjurkan mereka hanya ikut yang minggu pertama, kedua. Kalau ketiga nonton, puji Tuhan kalau dia bisa. Kalau tidak, minggu pertama, minggu kedua. Minimal dia mulai belajar ya Leadership. pengalaman-pengalaman apa yang seharusnya dia dapatkan secara sendiri, tapi dia dapatkan lebih awal. Sehingga pada saat dia selesai SMA atau dia selesai kuliah, dia sudah siap pakai. Bukan cari pengalaman lagi, tetapi mulai meniti karir yang berpegang sama Kristus. Seperti itu. Iya. Nah, kalau memang Bapak Ibu tertarik ya untuk seperti ini, dan kalau Pak Andre izinkan untuk pinjamkan link Zoom-nya, ya pada saat pembelajaran itu berjalan, silakan bergabung. Oke. Oke. Jam setengah 6 sore ya. Oke. Terima kasih Pak Andre. Oke, terima Bapak kasih Ibu. Pak Yuri Ya, atas berkati. sharingnya. Saya Oke. izin ya, pamit. Ya. Ya, Oke, Tuhan sampai jumpa berkati, lagi. Pak. Oke, Tuhan berkati, Pak. Oke, Berkati. mantap. Terima kasih. Alright. Luar biasa Pak Yuri. Pemaparannya, pengalamannya, keterbukaannya, gitu. Sehingga kita bisa lebih mengenal isi hati Bapa, sehingga kita terus dapat menggenapi misi Bapa, supaya kita tidak menyanyiakan kehidupan kita di dunia ini. Oke, ya, oke, silakan Pak Karel sebagai lanjut. Ya. Terima kasih kebersamaan kita sampai dengan saat ini sudah 2:30 ya. Ya, 2:30. Oke. Kita masuk dalam sesi yang kedua untuk pemaparan skor firman Tuhan yang hari ini kita dituntun dari kitab Yesaya pasal 41 ayat 8 sampai dengan yang ke-10 ya. Kitab Yesaya 41 ayat 8 sampai dengan yang ke-10. Kemudian nanti dilanjutkan dengan prolog. Sudah itu kita masuk dalam jam berapa kemudian? Ya. Oh ya. Kenapa Andre? Lupa nutup Pak Andre. Udah pergi. Oh iya, ya. Ngantar anaknya. Ya, nanti kita masuk dalam ini. Saya mohon biasanya Pak Sabto. Baik, Pak Sabto di sini. Ya, Pak. Silakan Pak Sabto. Kitab Yesaya 41 ayat 8 sampai dengan 10 dilanjut dengan prolog, Pak. Silakan Pak Sabto. Yesaya 41 ayat 8 hingga 10 demikian bunyinya. Tetapi engkau, hai Israel, hambaku, hai Yakub,
yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya, aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saya lanjutkan ke prolog dengan tema besar, menerobos untuk menjangkau yang tidak terjangkau. Renungan. Itu Dalam kemarin. renungan Itu hari kemarin. ini. Kemarin Pak itu. Itu kemarin Pak. Yang sekarang iya. bukan itu ya. Yang sekarang bukan itu Pak. Yang penyertaan Tuhan bagi utusannya. Ya, Bapak Karel. Ya, penyertaan. Penyertaan. Penyertaan Tuhan bagi para utusannya. Saya bacakan Bapak Ada, ya. Pak. Ya, silakan Pak. Dari Yesaya 41 ayat 8 sampai 10. Penyertaan Tuhan bagi para utusannya. Ya, renungan. Dalam renungan hari ini kita melihat sebuah kebenaran tentang utusan atau penjangkau jiwa yang diambil oleh Tuhan dari berbagai tempat di muka bumi. Dia berbicara, tetapi engkau, hai Israel, hambaku, hai Yakub, yang telah kupilih, keturunan Abraham, yang kukasihi, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Ini adalah jaminan kita bahwa Dia memilih kita dari berbagai tempat untuk pergi menjangkau yang terhilang. Tuhan berjanji, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ketika kita taat menggenapi panggilan Tuhan, ada anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu penyertaannya sepanjang masa. Amin. Amin. Ya. Terima kasih Pak Sabto. Ini ya, Pak, amanat agung ya untuk kita pergi. Tuhan memanggil kita. Ya. Ayat 8 dikatakan bahwa kita ini adalah keturunannya Abraham, Yakub. Ya. Kita dipanggil dan kita diutus. Ya. Dengan satu pegangan bahwa jangan takut. Ayat 10 katakan, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan menolong engkau. Ya, itu perlu kita siang hari ini. Pak Andre, silakan kalau mau dibagi. Udah, silakan masuk 25 menit.